Berada pada 5 menit dari pukul 9, kami akan segera bersama dengan narasumber kami berkaitan dengan topik opini publik kami pagi tadi, yaitu aksi geng motor, kenakalan remaja ataukah kriminalitas ya. Kami akan segera terhubung dengan Bapak AKP Lando Kasihumas Polrestabes Makassar untuk mengkonfirmasikan hal ini. Sementara itu untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bersama kami di 0821 3333 9440. Kami menyapa terlebih dahulu bersama Bapak Lando KS. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat di hari Senin awal pekan. Baik, semangat sekali nih Pak Lando ya. Oh, harus kita semangat. Gimana kabarnya Pak Lando? Oh, luar biasa baik. Luar biasa ya. Baik Pak Lando, ini pada malam minggu kemarin ini ternyata ada aksi geng motor lagi yang merebak dan ternyata ada salah seorang rekan kami ya mencederai salah seorang rekan kami, reporter Syarifuddin ketika dalam perjalanan pulang setelah bertugas. Nah, Pak Lando, ini kalau melihat aksi-aksi geng motor ini sebetulnya sebelum ada korban dari rekan kami ya, itu sudah banyak korban juga ya. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar sendiri, Pak Lando? Ya, terima kasih pendengar. Kami sampaikan bahwa polisi senantiasa berusaha meredam setiap gejolak yang ada, terutama dalam memberantas kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan. Sudah banyak sekali upaya kita lakukan sampai saat ini. Dan kita tidak pernah tidur sebenarnya, tidak pernah tidur 24 jam. Karena polisi itu tidak pernah istirahat 24 jam. Karena aktivitas masyarakat tidak pernah berhenti kan? Tuh. Namun demikian, tidak akan pernah kami sempurna melaksanakan semua apa yang harapan masyarakat. Pertama situasi, yang kedua pikiran masyarakat, kita tidak bisa baca apa di dalam pikiran masyarakat itu kan? Tidak bisa membaca pikiran. Tapi paling kurang kita selalu berusaha. Pertama yang sampaikan tadi, geng-geng motor. Sebenarnya geng-geng motor itu memang tidak ada istilah dalam hukum kan? Tidak dalam hukum. Tidak ada itu geng motor, pasal geng motor. Tapi ketika dia menggunakan sesuatu kendaraan bermotor, melakukan kejahatan, merampas, mencuri, itu namanya pencurian dengan kekerasan. Curas. Cuma ya, sarana saja dipakai itu. Kendaraan kan, alat penghubung untuk melakukan kejahatan. Tapi tidak di undang-undang KUHP tidak ada namanya geng motor. Ada. Tapi itu istilah aja, istilah. Oke. Istilah. Nah, kita sudah berupaya setiap waktu. Kita beberapa hari terakhir ini dan dari dulu kita melakukan razia setiap lokasi, titik-titik yang dimungkinkan terjadinya pergerakan orang-orang dari satu tempat ke tempat lain, terutama dari luar kota Makassar memasuki kota Makassar, terutama wilayah aglomerasi Bu ya. Wilayah aglomerasi ya? Iya. Dia batas kota misalnya Goa, Maros. Ya itu dua, Maros kan paling ini. Kita malam minggu kemarin kita fokus melakukan razia, kondusifkan wilayah, cegah itu tadi perpindahan orang-orang yang dimungkinkan berpotensi melakukan sesuatu hal yang merugikan kota Makassar. Dan buktinya pada malam minggu kemarin jajaran kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan dibantu Polda mengamankan 77 orang yang sedang mengkonsumsi miras jenis balok salah satu tempat di wilayah Kecamatan Tamalate dan beberapa kendaraan motor kecamatan. Dan sampai saat ini masih diamankan di Polrestabes Makassar dalam rangka proses. 77 orang yang diamankan pada malam minggu kemarin, Pak ya? Iya. Baik. Benar. Pak Lando, ini kalau aksi geng motor ini banyak yang mempertanyakan ya, karena umumnya dilakukan oleh anak-anak, mereka yang masih berusia anak-anak 18 tahun ke bawah ya. Sementara itu kenakalannya sendiri sudah menjurus ke arah kriminalitas. Nah, ketika pihak kepolisian atau aparat hukum melakukan pengamanan kepada mereka, pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada mereka berhubung karena usia belum sampai, tapi tindakannya sudah melampaui usia mereka?
Oh, itu pasal yang biasa, Bu, sebagaimana pasal KUHP. Cuma dalam proses penanganannya itu berbeda. Misalnya ditahan, kalau yang sudah dewasa 20 hari gitu kan. Kalau anak-anak itu di bawah umur penahanannya cuma 7 hari. Bisa perpanjang 8 hari jadi 15 hari. Kalau orang dewasa 20 hari bisa ditambah 40. Itu kalau ditahan, Bu, ya. Iya. Tapi pasalnya tidak ada bilang kalau anak-anak itu pasal ini enggak, cuma prosesnya berbeda. Ada perlakuannya, misalnya ditahan, dipisahkan. Dan ada yang masih di bawah, ada klasifikasinya yang masih 13 tahun ke bawah, seperti itu ada perlakuan. Oke. Tapi Jadi tidak ada pasal yang bahwa kalau melakukan kejahatan pembunuhan misalnya, atau merampok, itu curas. Kalau orang dewasa dia dikenakan undang-undang ini, sekian, kalau anak-anak ini. Tidak, sama, undang-undang satu aja, tapi perlakuannya berbeda. Cuma dalam misalnya ada memang diversi misalnya. Kalau memang tidak terlalu berat, sudah ditampilkan, didamaikan demi masa depan. Tapi dengan cara-cara, tapi tidak semua. Ada memang caranya. Nah, ya, Pak Lando, ini menarik ya, karena dari beberapa penelpon kami ketika sesi opini publik pukul 7 tadi, dengan topik geng motor, kenakalan remaja atau kriminalitas, ini ada beberapa masyarakat kita yang mengatakan bahwa yang namanya kriminalitas itu berawal dari kenakalan yang tidak diarahkan. Jadi memang pada usia-usia mereka ini, usia-usia anak itu, Iya, memang masa-masa remaja. ya harus ada yang mengarahkan. Cuman kalau nggak ada yang mengarahkan, akhirnya berubahlah kenakalan itu menjadi kriminalitas. Kalau dilihat yang dilakukan oleh aparat hukum itu sudah sangat maksimal ya, nggak mungkin kan mau memantau 24 jam dari pelaku-pelaku ini. Tapi yang paling menarik lagi, apa pembinaan yang dilakukan oleh aparat hukum ya, ketika mereka sudah melakukan penangkapan, sudah diberikan hukuman, tapi ternyata masih ada lagi yang terus melakukan hal yang sama ini, Pak Lando. Ya, ini kan kita misalnya pembinaan dari luar dulu ya. Yeah. Itu kan adalah kita pernah ada istilah itu, ada berapa rumah gitu. Rumah keluarga. Keluarga ya. Rumah keluarga. Berarti harusnya memang diawali dari keluarga. Semua berperan. Orang tua, saudara-saudara dalam rumah itu memberikan edukasi, pembinaan, sentuhan. Di luar itu tidak melakukan kejahatan supaya budi pekertinya itu loh. Sopan santunnya. Itu kan mulai dari keluarga kan. Yeah. Setelah keluarga, rumah agama gitu. Berarti dibina agama. Diajarkan agama, ini larangan segala macam itu kan Bu. Dan itu setelah itu rumah sekolah. Ketika beranjak ke sekolah, maka semua berperan di sekolah. Bapak guru, ibu guru, semua pendidik mendidik, pekertinya juga sekolah kan, diajarkan apa-apa sekolah yang patut mereka berikan. Setelah itu rumah adat. Rumah adat berarti diajarkan ada istilah ketika dia bergaul budaya misalnya Makassar, ciri segala macam sepakat tahu, sepakalah, sepangi gitu kan, tidak diadarkan. Kita saling menghormati, menghargai, mengingatkan, menasihati. Setelah itu rumah pemerintah, kita berarti semua berperan. Jika pemerintah juga berperan di segala lini untuk melakukan pembinaan, nasihat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Iya. Gitu. Setelah itu makanya kalau dimasuk di sini seperti tadi, berarti ini rumah tahanan, anggaplah ini rumah tahanan kepolisian gitu kan, walaupun bukan ditahan seperti itu. Undang-undang diamankan sementara, ya kita bina Bu. Kita nasihat, kita panggil orang-orang misalnya saya, orang-orang tua, kita panggil pembina agama juga menyerahkan sentuhan gitu, upaya-upaya. Dan kita datakan, kita nasihat bahwa kalau kamu melakukan hal sedemikian lagi, suatu saat jika kamu datang tidak diberikan SKCK misalnya, jadi kan masa depannya rusak kan. Kita misalnya guru kalau masih ada yang sekolah gitu. Itu cara-cara kita, itu pembinaan kepolisian. Kalau memang cukup bukti melakukan tindak pidana dan tidak bisa ditoleransi, ya kita proses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian rumah Babin Kamtibmas itu terakhir. Berarti memang kita dorong Babin Kamtibmas untuk selalu berperan dimanapun. Ya kan dia selalu paling dekat dengan masyarakat. Lini terdepan, bersentuhan setiap waktu dengan masyarakat. Jadi kita dorong Babin Kamtibmas untuk selalu melakukan pembinaan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku, khususnya jangan melakukan kejahatan, jangan menjadi penyebab terjadinya gangguan kamtib. Itu Bu, yang kita selalu lakukan. Jadi ada tuh rumah yang terbesar kita rancang seperti itu.
Dan Baik. banyak sekali kita lakukan. Baik. Pak Lando, saya boleh terima telepon nih Pak ya dari pendengar kami? Boleh. Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Melani. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Bibi Sonom. Pak Wibi, gimana kabarnya Pak Wibi? Baru dengar suaranya lagi nih Pak Wibi. Ya dari kampung, Pak. Oke, baik Pak Wibi, ini tentang geng motor, kenakalan remaja atau kriminalitas. Ada Pak Lando di ujung telepon, silakan Pak Wibi. Ya, begini, silakan. Saya punya usul untuk mengatasi geng motor ini. Hancurkan motornya, Pak. Mereka kan geng motor. Berarti alat utamanya adalah motor. Ya. Hancurkan motor. Saya yakin kalau motor dihancurkan, mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang kriminal. Kita usulkan nih ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi. Hancurkan motornya katanya Pak Wibi nih, Pak Lando. Ya, ini juga sempat menjadi pendapat dari, sebentar ini ada yang menelpon tadi pagi, Pak Ahmad ya. Jadi kalau mau ada efek jera, sebaiknya ada hukuman agar mereka jera untuk melakukan aksi geng motor ya. Caranya dengan menghancurkan kendaraan mereka, namanya juga geng motor seperti itu. Satu penelpon lagi ya, Pak Lando, boleh? Ya, silakan. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mel. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Jono di Makassar. Pak Jono, silakan Pak Jono. Selamat pagi, Pak Lando. Ya, selamat pagi. Begini, kenakalan dengan identitas itu tidak bisa ada sebenarnya. Karena berawal dari kenakalan ini terjadi sebuah tindakan kriminalitas seperti itu. Apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari kelalaian dari kita semua, baik dari pemerintah, orang tua, dan saya kira semua lah, termasuk aparat kita semua ada terlibat di dalam. Orang tua kurangnya perhatian terhadap anaknya, kurangnya pendidikan dasar tentang sama anak-anaknya. Pemerintah juga, karena itu pemerintah. Saya cuma ngasih apa tugas pemerintah itu bukan hanya membangun dari segi ekonomi, tapi dari segi moral juga lebih penting. Jadi kelas ini berbarengan ini ekonomi dengan moral itu harus dibangun sebenarnya itu. Tapi pemerintah sekarang ini beberapa ke ekonomi, akhirnya moral terabaikan. Ini kita seperti sekarang. Misalnya kalau teknologi masih maju, seharusnya pemerintah ada di situ sudah bisa disebarkan. Pemerintah punya semua alat. Yeah. Misalnya situs-situs ada kan bisa diblokir semua itu, supaya tidak dijangkau oleh anak-anak muda kita. Yeah. Seperti itu. Tapi ini kan tidak dilakukan, dibiarkan saja. Sama dengan dulu judi. Sekarang baru semua kan ada terungkap, baru dihentikan semua. Jadi ini kan ada di kadang-kadang seperti ini kan tidak lepas dari peran pemerintah juga membiarkan ada informasi begitu bisa diakses semua kalangan, sehingga nanti bisa meniru dari situ. Ditambah dengan kurangnya perhatian, kurangnya pendidikan dari orang tua, terutama di pendidikan agama yang perlu sekali. Pendidikan agama ya, baik. Iya, pendidikan agama. Karena apapun seburuk apapun lingkungan kita, Bang, ya, kalau pendidikan agama anak kita bagus, perhatian orang kita bagus, itu kita pertengahan. Saya dulu anggota saya teman-teman peminum, penjudi, tapi saya tidak pernah ikut. Iya. Karena memang itu orang itu selalu membantu kita. Bahwa perbuatan ini salah, Baik. tidak baik. Baik. Ini seperti itu. Itu saja Pak Jono ya. Yang terakhir saya kira Ya. untuk Pak Lando, Ya, bagi pelaku seperti ini, Pak, jangan kita lihat dari umurnya. Karena sekarang kan ini, Pak, itu yang di mereka itu kan masih di bawah umur. Ya kan, sehingga mereka itu tidak terlalu jarang untuk keluar melakukan lagi. Baik. Karena mereka berpikir, saya kira seharusnya ada perubahan undang-undang. Buat setiap pelaku kriminal, jangan dilihat dari umur, tapi lihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oke. Lihat perbuatan yang mereka lakukan. Saya kira kalau seperti ini harus ditindak tegas, siapapun mereka. Baik Pak Jono. Karena kalau seperti ini saya kira pasti akan berkurang lah. Baik. Seperti itu, Mbak Mirna. Baik Pak Jono, terima kasih. Selamat pagi. Amin. Nah, itu dia dua penelpon kita ini, Pak Lando ya. Ada Pak Wibi di Makassar, hancurkan saja motornya. Kemudian Pak Jono, ini kelalaian orang tua, tidak ada pembinaan, khususnya pembinaan pada agama. Kemudian kalau penerapan hukumannya, jangan lihat umur, tapi lihat apa tindakannya. Bagaimana tanggapannya Pak Lando? Silahkan. Yang berkaitan yang dari Pak Wibi ya. Iya. Salah satu upaya meredam atau menghilangkan motor itu dengan menghancurkan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Iya.
itu memang sampai saat ini tidak ada aturan seperti itu. Tapi itu ide yang baik. Ya, tapi sampai sekarang itu belum ada payung hukumnya, itu kan susah kita. Nah, tapi ketika kendaraan yang digunakan para pelaku itu tidak memenuhi standar, kalau diproses kan diserahkan ke pengadilan sebagai barang bukti. Kalaupun diserahkan dikembalikan kalau karena tidak melakukan kejahatan, cuma undang-undang lalu lintas kan, misalnya kendaraan brong itu Bu ya, berarti kan kita hancurkan knalpotnya. Kita hancurkan knalpotnya, diserahkan sendiri, diganti dengan standar. Semua perlengkapan standar harus penuhi, baru diserahkan. Dan ditilang. Itu salah satu upaya. Tapi untuk menghancurkan, ya belum ada payung hukumnya sampai saat ini. Itu payung hukumnya, kalau misalnya pengen dibuat nih Pak ya, supaya ada efek jera untuk mereka yang melakukan tindakan kriminalitas dengan berlindung pada geng motor ini. Itu kalau mau ada payung hukumnya berarti kita mengajukan sebagai peraturan daerah atau peraturan wali kota mungkin ya? Oh, itu harus ada undang-undang. Harus ada undang-undang. Ada undang-undang baru, ada diajukan undang baru atau ada undang-undang diamendmen baru kan? Oh ya, baik. Yang kedua, yang Pak Yonas kan saya sudah sampaikan awalnya itu ada beberapa rumah kan, istilah rumah keluarga, rumah agama, rumah sekolah, rumah pemerintah, rumah adat, rumah tahanan, rumah Babi Katimas. Itu tadi mulai dari rumah itu yang paling berperan Pak Yonas. Keluarga ya. Harus orang tua. Keluarga yang kurang memang fenomena selama ini memang kebanyakan setiap ada pelaku diamankan itu kebanyakan lebih dominan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Berarti ini sangat dimungkinkan karena kelemahan pengawasan orang tua. Orang tua lalai dalam membina anak. Kita membiarkan, tidak mengecek kemana-kemana anak kita. Seperti malam minggu kemarin, yang 77 orang Bu. Mungkin saja alasan bahwa mau nonton konser Marian Jola misalnya ya. Ya, tapi kan harus dicek sebenarnya di mana kok nak. Kenapa belum pulang kan gitu kan. Ada perhatian gitu ya Pak ya? Ya ada perhatian. Ataukah mungkin karena orang tua sibuk ya akhirnya tidak memperhatikan anak, tapi semuanya berperan. Kalau tidak ada bapak mama kan ada keluarga besar kan. Dan itu tadi pemerintah ya kita dorong semua pemerintah untuk berperan. Sekolah kami pun berperannya, kami ini sudah berperan aktif setiap waktu untuk melakukan pembinaan baik di sekolah-sekolah Babi Katimas itu. Kalau masuk di sini kami kan bina Bu. Kami bina. Kita sentuh hatinya. Ada salah satu itu untuk meredam. Polisi sudah catat saya ini kan seperti itu ya. Nanti saya tidak dikasih. Jika nanti dikasih tahu kepala sekolah kalau yang masih sekolah, gitu kan? Nanti saya tidak lulus. Itu kan salah satu upaya meredam. Pak Lando yang terakhir tadi kalau menerapkan hukuman jangan melihat umurnya, karena lihat tindakannya seperti itu. Sudah diterapkan Pak ya? Itu kan itu tadi bahwa yang sudah memenuhi syarat diajukan karena bukti oleh pidana kan kita prosesnya ketentuan tindak pidana atau kejaksaan hakim yang menentukan vonis bukan kita. Tapi berat ringannya vonis terhadap terdakwa ya kalau di pengadilan kan hakim bukan kita. Baik. Tidak ada berlaku. Baik. Nah untuk mungkin nih Pak Sarif itu ya Pak Sarif malam minggu itu kan sebenarnya bukan sasarannya ke Pak Sarif. Betul. Ya kan bukan sasarannya bukan sasarannya. Tapi itu mungkin ada pengendara apakah komunitas atau bagaimana menggunakan knalpot brong ya mungkin masyarakat terusik sehingga dia melakukan melempar. Sasarannya pas Pak Sarif lewat ya kena Pak Sarif lah. Sedang naas. Bukan sasaran Pak Sarif. Baik, Pak Lando kita boleh terima satu penelpon lagi Pak ya? Oh bisa. Baik. Halo selamat pagi. Makin banyak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak di mana? Junaidi di Durik Baru. Pak Junaidi, silakan Pak Junaidi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lando. Ya, waalaikumsalam. Begini Pak Lando. Ya. Ini saya sampaikan kepada tergantung kepolisian. Kalau motornya bisa digantikan dari pola, ya biasa-biasa saja. Kalau bisa saja dihancurkan, ya janganlah. Kalau saya diganti kedalapoknya, baru diserahkan ke polisi. Polisi bertanggung jawab. Ini tentang motor Pak ya? Tentang motor. Yang kedua,
geng motor jadi yang kedua ini geng motor yang punya perbuatan. Ini anak-anak apalagi ada di bawah umur, orang tuanya harus bertanggung jawab. Oke. Begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ini tentang motornya itu knalpotnya disita ya, disuruh ganti dengan yang normal. Kemudian tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, orang tua harus bertanggung jawab. Apakah sudah pernah ada yang seperti itu Pak Lando? Misalnya orang tuanya dipanggil untuk mengeluarkan anaknya dari tahanan pihak kepolisian misalnya? Ya. Yang sebenarnya knalpotnya kan saya sudah jawab tadi ya. Knalpotnya sebelum diserahkan kalau berkaitan lalu lintas ya. Iya. Nah, itu diganti. Yang wrong, tidak standar, kita ganti standar semuanya. Alat surat-suratnya, yang benda itu harus punya SIM gitu. Semua kita sebelum diserahkan. Kalau berkaitan dengan peraturan lalu lintas ya, kaitan lalu lintas. Tapi kalau dia alat bukti, jadi barang bukti, jadi tetap disesuaikan. Itu jadi barang bukti di proses peradilan. Dan untuk kalau orang tua ada anak-anak orang yang terlibat masih di bawah umur, memang sebelum itu seperti nanti nih, ya kita memberitahukan kepada orang tua, kita datang. Dan kalau ditahan kan, silakan orang tua membesuk, tahu kan, oh ini anakmu kan, rasa malu juga kan, ada perasaan malu. Jadi memang harus yang paling berperan itu rumah keluarga, dalam keluarga yang berperan. Kita harus mengecek, jangan membiarkan kita rusak, masa depan rusak, harapan kita juga rusak kan. Harapan mudah-mudahan anak saya jadi ini ternyata bersentuhan hukum kan, kasihan. Masa depan semua merugikan. Okay. Jangan ikut-ikutan dengan hal yang salah, tapi harusnya mulai dari keluarga harus jadi teladan. Jangan kita orang salah, kita juga ikut salah. Harusnya kita malu berbuat salah, tapi jangan kita bangga kalau tidak berbuat salah. Jadi harus jadi teladan. Nah, itu jadi ada role model ya. Ya, betul sekali nih Pak Lando. Jadi itu salah satu hal yang memang membuat remaja kita ya memutuskan untuk melakukan hal yang salah karena terselip kebanggaan tuh kalau sudah misalnya melakukan hal yang salah ya. Karena kadang-kadang gitu. Karena lingkungan sekitarnya mengakomodir hal tersebut. Nah, masalahnya sekarang mungkin role model yang dimaksud oleh Pak Lando di sini masih sangat kurang di lingkungan remaja kita ya. Itu kira-kira dari Polrestabes sendiri, dari pihak kepolisian sendiri, ada sharing nggak dengan stakeholder terkait agar bisa menimbulkan role model yang bisa ditiru oleh remaja-remaja kita agar tidak melakukan aksi yang salah nih untuk eksistensi mereka? Ya, setiap kesempatan kan saya rasa setiap pejabat-pejabat itu kan semua internal pemerintah instansi itu kan semua punya ada harapan-harapan, ada SOP-SOP. Ada standar-standar yang harus dilakukan. Jadi kita juga mendorong. Itu tadi ada singgung sebagai pemerintah, sekolah gitu kan. Kita selalu bekerja sama untuk jadi setiap apa-apa kita kan publikasikan ke sekolah itu. Ini loh anak kamu kalau begini janganlah seperti ini. Kan mudah-mudahan ada budaya malu gitu. Ya kan? Anak kami sendiri polisi ada kok Bu. Ada yang terlibat. Itu kan kami akui. Ada juga seperti itu kan. Itu tadi pergaulan entah ya di sekolah ini kadang-kadang. Di sekolah, kan? Tidak sampai ke sekolah seperti ini. Dari rumah berangkat sekolah, tapi tidak sampai di sekolah gitu kan. Tidak sampai sekolah. Di sekolah juga mungkin izin keluar main apa. Jadi tidak kembali-kembali lagi atau tidak dinasihati kalau ini langsung pulang sekolah harusnya. Kalau misalnya orang tua antar sekali dicek sekolah. Kalau sudah sekolah misalnya, ini seharusnya bagus dilakukan. Orang tua, guru-guru cek anaknya sudah sampai sekolah belum, di rumah atau belum, kan gitu kan? Gitu, jangan lupa. Itu mesti ada check and recheck pergaulan, keberadaan. Tapi bukan berarti anak kita dibatasi bergaul, tidak. Tapi dikasih nasihat untuk bergaul yang benar. Jangan bergaul yang salah, gitu kan? Jadi ada role model harus kan? Ada perubahan-perubahan pola perilaku, mindset kita harus berubah di masyarakat kita ini. Oke. Pak Lando, satu penelpon lagi Pak ya? Iya silakan. Saya izin terus nih sama Pak Lando. Baik, halo selamat pagi. Senang lah. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kaharudin Beta. Assalamualaikum Bapak Lando. Waalaikumsalam. Ini geng motor Pak. Ini semua adalah rincian permasalahan sosial. Seperti halnya rincian warga di gubuk miskin. Pertanyaan saya Pak,
apakah hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-353 lusa? Sulawesi Selatan sudah bebas rincian permasalahan sosial. Baik. Terima kasih Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Kalau nanya sama Pak Lando pasti agak fokus nih jawabannya. Masalah rintihan masalah sosial nih, salah satunya adalah geng motor. Apakah Sulsel sudah bebas dari ini? Tapi ya dijawab aja nih Pak untuk Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Ya, memang tidak dipungkiri bahwa memang fakta sampai sini kan seperti itu. Tapi ini permasalahan ini di mana saja tidak akan pernah selesai masalah ini. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu hari ini, besok merasa kurang kan? Anda mungkin rasa syukur. Dan kita kadang-kadang salah gunakan. Kita kadang-kadang melihat ke atas. Selalu mau ikut yang di atas. Kemampuan kita ini kita itu orang bilang sopta gitu. Kira-kira Maluku melakukan puji. Kita mau berusaha seperti orang yang sudah mampu, akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah gitu kan. Nah itu permasalahan dan kondisi sosial ekonomi kita ini kan memang fakta. Kita polisi pegawai gini kan, kalau kita ukur ke atas kurang terus kan Bu? Betul. Terus. Jadi bagaimana kita rasa mensyukuri apa? Itu tadi pemahaman dari budaya keluarga, dari keluarga dan budaya agama bahwa kita selalu bersyukur apa yang Tuhan karuniakan. Betul sekali. Itu kan? Baik. Itu kira-kira seperti itu. Baik, Pak Lando, ini ada himbauan nggak untuk masyarakat kita, terutama untuk adik-adik kita yang masih terlibat dengan kegiatan geng motor yang negatif ya? Mungkin nanti besok lusa ada geng motor yang positif, misalnya bagi bantuan sosial atau juga justru membantu aparat kepolisian melakukan apalah di warga gitu ya? Apa yang bisa disampaikan nih kepada mereka yang masih tergabung pada geng motor ini, Pak Lando? Ya, bahwa kita harus menatap masa depannya lebih baik. Dan kita ikut-ikut yang salah. Ya, selalu jadi teladan itu tadi. Dan teladan dalam sikap perbuatan dan kasih itu kan. Kalau kita semua jadi sumber inspirasi yang baik itu pasti orang lain. Jadi tapi berubah dari sendiri. Jangan kita hanya menuntut orang lain berubah, tapi diri kita tidak mau berubah. Kan itu susah. Ya kan? Itu tadi, jangan ikut-ikut orang salah, tapi kita harus menjadi orang baik supaya orang yang salah mengikut kepada kita karena kita selalu menampilkan keteladanan, kebaikan, gitu kan. Jadi kita budaya rubah ini dari pelan-pelan, tidak akan jadi evolusi tapi pelan-pelan budayakan ini dan kita selalu saling mengasihi, menasihatkan, selalu menasihati hal yang positif. Bahwa kita begini, jangan begini, ya budaya sirik lah gitu. Tapi kadang-kadang itu tadi malu kalau tidak berbuat salah. Yang salah ini susah ini memang. Selalu saling mengingatkan. Mulai dari keluarga itu tadi, agama, pemerintah, adat, istiadat, kalau kita di polisi itu Babinkan masih tanya, semua harus berperan. Kalau satu saja kelompok diharapkan lebih di depan tidak bisa, harus kompak, harus solid dalam menjadikan bangsa kita, generasi kita maju. Baik, Pak Lando, terima kasih waktunya pagi hari ini. Pak Lando, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Pak Lando. Pagi. Pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak AKP Lando KS, Kasih Humas Polrestabes Makassar, yang sudah menyampaikan bahwa para pelaku tindakan kriminal dari geng motor ini tetap akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang atau pasal yang diberlakukan, tidak melihat umur mereka. Jadi jangan khawatir karena tindakan kriminal ini tetap akan diberikan hukuman sesuai dengan tindakannya, bukan dengan umurnya ya. Cuman perlakuannya yang berbeda. Jadi ada proses-proses seperti misalnya untuk mereka yang berusia di bawah umur itu penahanannya hanya 20 hari diperpanjang 7 hari. Kalau yang dewasa itu 20 hari diperpanjang bisa sampai 40 hari ya. Itu untuk yang dewasa. Sementara yang lainnya tetap sama, terutama untuk pengenaan hukuman yang diberlakukan. Dan selanjutnya kita akan bersama dengan narasumber berikutnya, yaitu pengamat kriminal dan hukum. Tapi setelah kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini. Halo teman-teman Nusantara, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6.
Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Setinggi langit. Ya, ya, ya. Wah. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022, penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia dan moderasi beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022, Jumat 28 Oktober, serentak di RRI se-Indonesia. Dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari, Kota Surakarta. Akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu. Lintas Makassar Pagi.
Alpha Singers dengan Aku Cinta Dia, sebuah grup musik yang sangat populer dulunya ya, dengan memberikan kesempatan bagi para remaja untuk menyalurkan bakat mereka, sehingga remaja-remaja tersebut yang sekarang sudah usianya cukup senior ya di belantika musik tanah air, punya kesempatan untuk menunjukkan eksistensi mereka di jalan yang benar. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh geng motor ya, yang di mana remaja ini memang perlu untuk menunjukkan eksistensi mereka, tapi sayang sekali pada cara yang sedikit keliru ya. Saya sudah terhubung dengan Profesor Dr. Heri Tahir, kriminolog dari Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi nih Prof. Saya Melani Ahmad dan Prof, menyikapi aksi geng motor yang beberapa hari terakhir ini sudah kembali lagi menelan korban, dan sepertinya ini sudah sering terulang-ulang Prof ya. Apakah memang tidak ada efek jera dari hukum yang penerapan pasal-pasal hukuman yang diberlakukan kepada para pelaku geng motor ini Prof? Iya. Jadi ya itulah tipologi anak-anak kita. Jadi memang anak-anak kita, terutama yang masih di bawah umur, itu sangat labil sekali. Iya. Ya, jadi memang diperlukan treatment khusus. Bahkan saya katakan kadang mengistilahkan bahwa terhadap anak-anak kita ini kadang melekat pribadi kadarkum, kadang sadar, kadang kumat. Ya, kadarkum ya, kadang sadar, kadang kumat itu ya. Iya, kadang sadar, kadang kumat, itu muncul, itu bergantung pada situasi yang melingkupi mereka, terutama persoalan-persoalan pergaulan dengan teman-teman sebaya dan pengaruh orang dewasa terhadapnya. Dan sehingga memang kita harapkan bahwa ini harus dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak bisa kita hanya memberikan sepenuhnya persoalan-persoalan ini kepada para hukum, tapi kepada orang tua khususnya, sebagai orang yang terdekat dengan anak kita, dengan masyarakat lingkungan sekitar, misalnya lingkungan RT RW. Saya kira ini harus membuat perhatian bagaimana betul-betul bisa mendeteksi atau menekan tindakan-tindakan yang kontraproduktif bagi anak kita, yang tentunya bukan hanya merugikan dirinya, tapi juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oke. Jadi memang bukan hanya disandarkan pada penegak hukum, tapi pada orang sekitar ya, orang tua sekitar ya, orang tua RT RW, kemudian agar bisa mengarahkan mereka ke tindakan yang lebih produktif. Tapi sayangnya tidak semua orang tua, tidak semua RT RW itu peduli dengan apa yang sedang dialami oleh remaja ini. Ada yang mengatakan bahkan, wah wajar ya remaja nakal daripada telat nakal ya, bandelnya telat itu, jadi nanti sudah tua baru mau nakal. Nah ini kata-kata atau asumsi seperti ini yang biasanya beredar di masyarakat, memaklumi bahwa di usia inilah mereka memang mengalami hal itu ya. Apakah ini sesuatu yang wajar untuk kondisi sosial masyarakat kita Prof? Dan kembali lagi untuk membuat mereka jera, dari Prof bilang jangan disandarkan sepenuhnya pada penegak hukum, tapi apalagi instrumen yang bisa membuat mereka jera melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Iya, jadi terutama misalnya instrumen hukum, bahwa masalah sekarang dalam sistem pidana anak kita, bahwa bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana itu, termasuk yang belum dewasa atau belum masih di umur, itu memang ada suatu kewajiban untuk pendekatan diversi. Ya, artinya bagaimana anak-anak kita itu lebih mengedepankan treatment dan punishment. Ya, bagaimana dilakukan pembinaan dan
daripada hukuman. Itu di dalam Undang-Undang 11-12 itu sudah ditegaskan seperti itu. Nah itu mungkin mengatakan bahwa ini juga yang membuat tidak adanya efek jerah. Ya, karena dia lebih banyak bagaimana dilakukan pembinaan dan sebagainya. Sehingga pembinaan yang benar itu justru bisa berakibat tidak cerahnya anak-anak kita. Nah tadi sebenarnya dari pendekatan kriminologi baru sekarang itu bukan lagi menanyakan mengapa dia melakukan kejahatan. Dari pertanyaannya mengapa ada orang yang tidak melakukan kejahatan. Karena semua anak-anak yang melakukan kejahatan menjadi begal. Tentunya itu yang menjadi pertanyaan mengapa ada yang anak-anak patuh tidak melakukan kejahatan itu. Ya tentunya banyak hal yang menyebabkan. Seperti bagaimana ada yang mengatakan bahwa hubungan harmonis antara orang tua dengan anak apabila dilakukan, ya itu akan menekan tindakan-tindakan deviasi daripada anak. Dan saya kira ini penting dibangun mana hubungan manusia dan keluarga harus terbangun dalam rumah tangga. Ya karena kita tidak bisa menuntut terlalu banyak dalam masyarakat. Bagaimana anak itu menjadi nakal kalau dari lingkungan keluarganya sendiri yang tidak mempunyai atensi yang besar untuk bagaimana memberikan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Perhatian penuh ini tidak harus setiap saat bertatap muka dengan orang tua dengan anak. Tentunya yang dituntut adalah kualitas pertemuan sendiri. Dengan menggunakan teknologi komplementer sekarang, itu orang dapat memantau anak-anaknya dan di mana dia bergaul dengan siapa. Saya kira ini penting sekali untuk dilakukan. Karena kalau orang itu tidak punya atensi, lebih-lebih masyarakat tidak punya atensi. Saya kira itu penting. Baik, Prof, kalau demikian ini kan bukan ketika seorang anak yang kebetulan tergabung dalam geng motor dan akhirnya terlibat aksi yang menjurus pada tindakan kriminal, ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak tersebut. Apakah di kemudian hari nanti ketika terbukti bahwa anak ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas tindakan yang dia ambil, itu bisa juga menyeret orang-orang sekitarnya yang bertanggung jawab terhadap dirinya, misalnya orang tua atau mungkin RT RW setempat atau seperti apa, Prof? Iya, jadi sebenarnya selalu saya mengatakan bahwa mencuri lingkungan dalam kriminologi mengatakan dia menyatakan lingkungan lebih bertanggung jawab daripada diri saya sendiri. Begitu pentingnya masih lingkungan itu. Nah ini lingkungan anak-anak beradab, RT RW, saya kira ini perlu. Kira-kira saya menganalisis mengapa dia begitu. Kemungkinan anak-anak kita tidak punya ruang-ruang untuk berekspresi. Ya. Anak-anak kita sudah tidak punya kesibukan yang produktif, yang positif dan sebagainya. Dan ini perlu dipikirkan. Ya sekarang kan ini seperti misalnya pemerintah sekarang ini lagi gencar-gencar untuk mengatasi ATS, anak tidak sekolah. Banyak kemudian anak kita yang tidak sekolah dan sebagainya, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, akhirnya dia yang mudah terjerumus dengan itu. Nah inilah pentingnya bagaimana misalnya tingkat RW melakukan inventarisir. Siapa nak sekolah dan apa kitanya dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali untuk dilakukan, ya terutama di Kota Makassar ini sangat prodi dan complicated, ya perlu menjadi perhatian seperti ini. Karena itu tadi saya katakan kadang menghilang, kadang muncul lagi dan sebagainya. Meskipun kalau saya katakan tindakan preemptif dari pihak kepolisian penting, bisa melakukan patroli dan sebagainya, melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan, difokuskan ke titik-titik rawan di situ. Ini patroli saya kira penting sekali untuk dilakukan. Jadi jangan selalu mengedepankan tindakan represi. Preemptif lebih penting ya. Baik, Prof, satu hal lagi nih, Prof. Tadi sempat menyebutkan bahwa sebaiknya ada apa istilahnya ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin diakomodir oleh lingkungan setempat ya. Jadi secara logika mungkin kalau semakin banyak kita melakukan atau membuka kegiatan yang melibatkan generasi muda atau dalam hal ini remaja yang umumnya bergabung pada geng motor ini, maka dengan sendirinya apakah kegiatan-kegiatan geng motor yang dalam tanda petik negatif itu bisa langsung juga mengalami penurunan ya, Prof? Iya, itu kan sebenarnya kan sangat bergantung bagaimana mengarahkan anak kita sehingga dia tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Saya yakin secara klasik teori kriminologi mengatakan bahwa salah satu penyebab kejahatan itu karena pengangguran.
Tidak ada tentang kegiatan yang positif yang terarah sehingga dia lebih mudah melakukan tindakan-tindakannya yang tidak benar. Dan lagi anak-anak kita itu kadang kan mencari atur diri. Ya. Mencari atur diri, dia mau diperhatikan dan sebagainya. Bisa saja apa yang dilakukan itu merupakan suatu protes sosial. Ya, karena kurangnya perhatian sehingga melakukan tindakan yang merusak diri. Nah, sehingga memang ini memang sangat komprehensif ya. Bagaimana bisa melibatkan semua stakeholder dan menangani persoalan-persoalan masyarakat ini. Ya tentunya memang ujung tombak aparat kepolisian. Aparat kepolisian, tetapi dengan cara tidak hanya mengedepankan tindakan represi, tindakan preventif itu penting sekali. Ya, penyuluhan melakukan pemetaan kepada daerah rawan. Ya. Oke. Menarik sekali Prof, karena yang melakukan ini usianya masih muda, tentunya kita berharap 5 atau 10 tahun yang akan datang mereka ini tidak stuck dalam tindakan atau kegiatan negatif yang mereka lakukan saat ini ya. Ada perubahan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Baik Prof, saya terima kasih dulu untuk waktunya Prof pagi hari ini. Mohon maaf sangat singkat Prof, kita terbatasi oleh waktu. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Selamat pagi Prof, Assalamualaikum. Pagi. Dengan demikian kebersamaan kami dengan Profesor Dr. Heri Tahir, kriminolog dari Universitas Negeri Makassar. Menarik yang disebutkan karena penanganan untuk tindakan para remaja yang tergabung dalam geng motor ini itu adalah penanganan yang komprehensif, bukan hanya pada penegak hukum saja. Memang penegak hukum itu sebagai ujung tombak, tapi di belakangnya harus ada keterlibatan dari pemerintah setempat. Mungkin dari pemerintah Kota Makassar itu sudah cukup mewakili dengan program Jagai Anak Tak, kemudian juga dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang positif karena berhubung karena usia mereka yang masih muda, dan kita berharap bahwa 5 tahun yang akan datang mereka akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang memang eksis dengan tindakan yang positif. Nah, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, hari Senin 17 Oktober 2022, dan berbicara tentang kegiatan positif untuk para remaja dan juga anak-anak. RRI melakukan 2 kegiatan di bulan Oktober dan juga November nanti. Anda bisa bergabung di antara 2 kegiatan ini ya, atau Anda bisa menyampaikan kepada putra-putri Anda. Kita simak informasinya. Halo teman-teman Senusantara, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar, atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022. Penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi pelajar Indonesia dan moderasi beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP.
Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022. Jumat 28 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari Kota Surakarta yang akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. RRI Fun Bike 2022. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Catat tanggalnya ya. Minggu 13 November 2022. Pendaftaran dibuka mulai 10 Oktober 2022. Biaya pendaftaran cuma Rp25.000. Berbagai hadiah menarik menanti kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Iwan di 0853 4069 2597 atau Rahmat di 0813 554 91494. Kamu juga bisa datang dan daftarkan diri kamu langsung ke LPU RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar.